Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Aktivitas kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan larangan total ekspor minyak goreng untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng dalam negeri, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad yang sudah bergabung di Metro Siang kali ini. Selamat siang Pak Tauhid, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Pertama-tama kami ingin mengetahui bagaimana tanggapan Indef tentang larangan total ekspor minyak goreng ini? Ya, saya kira ini kebijakan yang terburu-buru, kemudian juga kebijakan yang katakanlah membuat kaget banyak orang ya. Apabila problemnya adalah ada masalah atau katakanlah ada kejadian mafia dan sebagainya, anggaplah sebagai sebuah tikus begitu, maka sebenarnya tidak harus katakanlah membakar dari lumbungnya begitu. Jadi tidak perlu semua digebiah-uyah dengan kebijakan pelarangan ekspor begitu. Jadi dan kalau kita lihat memang apakah ini akan menurunkan harga minyak goreng, saya kira memang akan berdampak dalam jangka pendek. Tapi dalam katakan di atas 3 bulan sampai tahun-tahun mendatang akan sangat sulit harga minyak goreng itu bertahan pada level harga yang relatif rendah begitu ya. Karena akan memberikan implikasi reaksi balik dari beberapa katakanlah mulai dari hulu sampai hilir. Pada level hulu ketika harga katakanlah terlalu rendah tidak akan memberikan insentif bagi petani sehingga petani tidak akan mau memanen hasilnya dan tentu saja tetap saja di tingkat petani akan mengalami tidak memproduksi TBS tidak akan mendapatkan pabrik kelapa sawit tidak akan mendapatkan bahan baku dan intinya bahwa nanti supply juga akan terganggu begitu. Nah ini yang lama-kelamaan harga juga akan relatif meningkat begitu. Itu yang saya kira harus berdampak dalam jangka setelah 3 bulan lah perkiraan kami begitu. Nah yang juga harus dipikirkan adalah bagaimana implikasi terhadap banyak hal karena devisa turun. Kemudian juga pajak ekspor juga turun, termasuk juga ada dampak yang besar ya artinya dari kebijakan ini ya Pak Tauhid. Betul, baik, sangat besar. Baik, tapi selama ini sudah banyak yang coba negara lakukan begitu selama 3 bulan ini terhadap polemik minyak goreng. Dari mulai kewajiban pasar domestik atau DMO, kemudian penetapan harga eceran tertinggi, bahkan sampai BLT minyak goreng. Tapi itu semua tidak membantu mengatasi persoalan minyak goreng ini. Jadi harus bagaimana lagi? Ya, menurut saya yang pertama ya kalau memang masalahnya adalah 20% tadi adalah tidak efektif, maka tentu saja itu yang harus ditanggulangi begitu ya untuk DMO begitu. Nah, caranya adalah tadi pengawasan, kemudian mengawal jaringan distribusi dengan memainkan Bulog untuk jaringan distribusi sehingga tidak ada katakanlah tidak ada pihak ataupun pelaku usaha yang katakanlah malah menaikkan harga seenaknya, termasuk juga melakukan Bulog ini melakukan pencadangan. Jadi instrumen distribusi harusnya bisa dilakukan. Yang pertama pengawasan. Yang kedua juga harus memberikan insentif terhadap katakanlah di sektor hulu begitu. Di sektor hulu katakanlah kita butuh minyak goreng kemasan, minyak goreng curah sekitar 2,5 juta ton. Ada insentif katakanlah pemerintah memberikan tambahan subsidi di harga sehingga tidak memberatkan katakanlah pelaku usaha untuk produksi. Kalau dengan model seperti ini kan para produsen menahan karena mereka ketika produksi akan rugi. Nah, yang terjadi adalah sekarang terjadi pasar gelap dalam artian pembentukan harga yang terjadi di luar kendali pemerintah begitu. Karena apa ya tadi tidak ada jaminan rantai pasok oleh pemerintah, termasuk juga jaminan harga yang benar, harga eceran tertinggi bisa diberlakukan. HET itu butuh instrumen operasi pasar yang sangat besar, termasuk instrumen harga. Dan ini tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak bisa tunggal HET termasuk juga dengan penentuan harga tanpa ada insentif, termasuk pengawasan dan juga pengamanan jaringan distribusi oleh Bulog begitu. Iya. Ya itu tentunya tidak mudah Pak Tauhid, tapi bagaimana jika memang negara ini membutuhkan langkah yang cepat begitu? Seperti Anda katakan ini akan mengatasi persoalan dalam jangka pendek. Bagaimana memang jika dalam jangka pendek itulah yang negara butuhkan saat ini? Apakah memang menurut Anda masih kurang tepat solusinya? Ya, karena pasti akan ada saya kira jangka pendek memang
harga akan turun ya. Harga turun itu karena tadi ya ekspor tahu-tahu melimpah dan tidak dialokasikan untuk untuk dalam negeri begitu. Tapi kos yang dibangun, kos yang harus dibayar mahal sekali begitu. Nah ini yang saya harus diperkirakan ya. Mahalnya apa? Mahalnya adalah pemerintah lagi-lagi akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Pertama, menanggung kerugian devisa negara 450 triliun. Kehilangan pungutan ekspor 70 triliun, pajak ekspor jauh lebih besar lagi. Bahkan ancaman terhadap defisit transaksi berjalan juga jauh lebih besar begitu. Nah, padahal ada cara yang lebih efisien, negara tidak harus begitu mengorbankan untuk menarankan harga agar harga lebih efektif. Bagaimana ya subsidi pada level harga bisa mengikuti formulasi, mengikuti perkembangan harga internasional dengan menyetok cadangan pangan yang jauh lebih banyak. Itu jauh lebih murah ketimbang dengan melakukan stop. Ini akan banyak pihak yang katakanlah dirugikan dan jauh lebih besar implikasinya begitu. Jadi memilih-milih kebijakan harus benar mempertimbangkan banyak hal begitu. Dan saya rasa dalam sisi ini kelihatannya pandangan-pandangan dari berbagai katakanlah stakeholder termasuk internal di kementerian belum dilakukan secara komprehensif begitu. Hanya dari sisi bagaimana harga cepat turun begitu. Baik, dan tentunya pengawasan yang tepat ya, agar memang polemik mafia dan juga suap terhadap minyak goreng ini tidak kembali terjadi. Terima kasih Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad sudah bergabung di Metro Siang kali ini.